Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roni ya di materi analisa perhitungan kerugian kecelakaan kerja. Mudah-mudahan mahasiswa semuanya tidak bosan ya ketemu saya lagi. Oke, accident statistik ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang ada ini ya, sumber dari Jamsostek ya. Kalau sekarang adalah bukan Jamsostek ya. Kalau dulu memang PT Jamsostek, kalau sekarang adalah BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu kalau kita lihat grafiknya dari mulai tahun 1991 ya, itu cenderung naik ya, cenderung naik ya kecelakaannya. Cuma ini ada penurunan pada tahun 2000-an ya, 2000 ya, itu memang agak turun. Tapi kalau kita lihat dari ini naik ya. Nah ini juga linear dengan biaya asuransi. Jadi kalau terjadi kecelakaan tentunya kan ada konsekuensi yang harus diberikan dan diterima oleh korban ataupun ahli waris. Nah ini juga naik ya. Jadi yang perlu mendapat perhatian kita adalah ternyata grafiknya dari tahun ke tahun itu semakin naik. Oleh karena itu secara bersama-sama ya, antara karyawan, antara pengusaha itu bersatu padu bagaimana supaya kecelakaan kerja itu menjadi nol atau zero accident. Nah, kemudian ya, dari data kecelakaan kerja yang terjadi ya, ini kasus kecelakaan kerja yang terjadi ini ya, ini kasus meninggal dunia itu ya semakin lama semakin turun ya, semakin lama semakin turun ya. Tahun 97 itu 3000 sekian, namun turun terus. 2002 menjadi 1685. Artinya apa? Ya grafiknya memang semakin turun ya, itu ya, mungkin ya semakin turun. Nah ini yang tertinggi memang 1999. Saya kurang tahu ya, dari beberapa kasus yang ada. Kemudian dari beberapa kasus yang ada tersebut ya, ternyata yang cacat ya itu ada sekian ya, yang cacat ya, yang cacat. Tapi semakin kesini semakin berkurang ya. Kemudian STMB itu apa sih? Bukan STMJ ya, susu telur madu jahe, tapi STMB adalah sementara tidak mampu bekerja. Apa maksudnya? Jadi karena peristiwa kecelakaan, misalkan seseorang itu tidak bisa bekerja, mungkin harus istirahat selama 1 bulan, selama 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan STMB, sementara tidak mampu bekerja. Nah itu pun si karyawan harus mendapatkan haknya ya, ntar akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini data kecelakaan kerja. Kemudian perangkat K3 ya, perangkat K3 dari tahun ke tahun alhamdulillah sudah mengalami peningkatan. Saya belum bisa mengupdate ya perangkat K3 baik P2K3-nya. P2K3 adalah panitia pembina keselamatan kerja. Jadi setiap perusahaan wajib memiliki panitia pembina kecelakaan kerja. Bahkan sekarang sudah banyak industri yang ada yang mengurusi masalah K3 sendiri ya, sudah memiliki departemen ya, K3 misalkan. Kemudian ada PJK3. PJK3 itu adalah perusahaan jasa keselamatan kerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini yang bergerak, yang memberikan konsultasi ya, perbaikan saran untuk industri. Jadi ini di luar industri ya. Jadi ini konsultan ya. Kemudian ahli K3 itu juga semakin banyak ya, ahli K3 ya yang mengikuti kursus ya, dimana kursus tersebut diakui oleh
Kementerian Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat ya, yang tingkat nasional dalam hal ini ya, minimal itu ya, ahli K3 umum dan sebagainya ya, tidak asal ikut saja gitu ya itu. Kemudian penghargaan sertifikat SMK 3 itu juga ya, kalau kita lihat grafiknya mulai tahun 97 ya, ini ya grafiknya ya, ini ya naik ya, walaupun mungkin tahun 2002 itu turun dari tahun 2001 yang mendapatkan apa namanya, medali emas ya. Jadi dulu ketika presidennya Bu Megawati itu ada bulan K3 ya, bulan pada tanggal pada tanggal bulan April kalau tidak salah, 1 April ya. Ya, itu ntar akan ada pemberian ya pada perusahaan-perusahaan reward ya, pada perusahaan-perusahaan yang akan memperoleh medali atau penghargaan emas ya. Misalkan perusahaan-perusahaan yang zero accident. Nah ini ya. Ini yang ini. Tapi semakin tahun ya, semakin kesini semakin meningkat ya. Itu. Ya, ini yang zero accident ya, itu semakin tahun alhamdulillah semakin meningkat ini grafiknya. Ya, ini belum saya perbarui ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja? Ya. Bagaimana cara melaporkannya? Itu juga tidak sembrono, tidak sembarangan. Jadi kalau terjadi peristiwa kecelakaan kerja, itu laporannya juga harus sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Ini ya lampiran 1 Peraturan Menteri nomor 3 garis miring Menaker ya 1998, ini tata cara laporannya. Wajib dilaporkan ya maksimal 2 kali 24 jam setelah terjadi kecelakaan. Kalau tidak bisa dilaporkan secara tulis dulu, ya minimal secara lisan ya, by phone ya, memberitahu pada dinas tenaga kerja setempat atau dinas tenaga yang ngurusi K3, biasanya dinas ya di tingkat 2 atau kabupaten atau kota ya, di bawah dinas ketenaga kerjaan itu harus melaporkan ke situ ya. Kemudian harus mengisi form-form yang sesuai dengan peraturan menteri. Nah ini nama perusahaannya apa, alamatnya, jenis usahanya apa, jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan dan berapa dan sebagainya. Nah ini namanya siapa yang kecelakaan dan sebagainya, tempatnya di mana, tanggalnya dan sebagainya ya, karena apa dan sebagainya ya. Ini ada kode-kodenya tersendiri ya. Ya, H yang F urean terjadinya kecelakaan itu harus diisikan. F itu apa ya, bagaimana terjadinya kronologisnya itu G ya. Kemudian sebutkan ya karena apa ya, apakah karena mesin, apa karena instalasi ya, proses cara itu H ya. Kemudian apakah karena E itu apakah karena bahannya, proses, lingkungan dan sebagainya. Nah itu E ya. Ntar habis ini ada ya slide ini. Nah kemudian pokoknya diisi ya, ya kemudian di total semuanya ya, jumlah ini ya, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan sebagainya ya, untuk siapa saja ya. Ini ya ada warna putih, merah dan jambu ya, warna kuning untuk siapa, warna hijau, biru dan sebagainya itu ada ya. Nah kira-kira ini bentuknya ya, data umum ya, nama perusahaannya dan sebagainya ya, informasi kecelakaan kerja ya ini ya, kemudian lain-lain ya. Ini apakah ada panitia pembina K3, ahli K3 ada atau tidak ya, dan sebagainya. Apakah karyawannya diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya itu ada ya di sini. Nah ini yang saya tadi maksudkan, data korban ya. Satu kan data umum, yang kedua adalah data korban. Nah kodenya itu data korban untuk jumlah itu A kodenya. Jadi misalkan A50 artinya jumlah korban yang ada adalah 50. Ntar A1
A1-nya mungkin 40, berarti A2-nya adalah 10. Kalau memang tidak ada waria ya, kalau laki-laki kan perempuan. Nah, kalau ada waria kan beda lagi ya. Nah, kemudian umurnya ya. Umur A31 misalkan umur berapa sampai berapa, A32, A33 berapa, A31 berapa, ini coba saya lihat. Nah, ini A31 kalau usianya yang jadi korban 10 tahun ke bawah dan sebagainya, ada berapa misalkan dan sebagainya ya. Kemudian A4, A4 itu jumlah orang yang mati, yang meninggal itu berapa ya. Kemudian yang fatal itu A5 ya, A6 luka ringan. Kemudian tidak ada korban tapi jam orang yang hilang ya, itu berapa ya. Jadi akibat ini ada orang yang tidak bisa bekerja gitu dan sebagainya, itu berapa, itu dihitung di sini. Kemudian jumlah kerugiannya ini lebih condong ke berupa rugi yang material ya. Ya, ini. Kemudian bagian tubuh yang cedera ya, apa saja dan sebagainya. Nah, sumber kecelakaan itu B ya, sumber kecelakaan B, tipe kecelakaan itu C ya. B itu apa saja sumber-sumber kecelakaan? B itu adalah, nah ini. Bentar. Nah, ini sumber bahaya ya. Jadi sumber bahaya yang mengakibatkan kecelakaan itu karena apa? Apakah karena mesin? Apakah karena permukaan kondisi kerja? Ataukah karena lain? Nah, kemudian yang berikutnya adalah tipe kecelakaannya. Tipe kecelakaannya itu karena apa ya? Itu C ya. C itu apa? Bentar. C. Oke. Tipe kecelakaan itu C ya. Kok di sini tidak ada ya? Ya, ntar coba saya cari ya. C, adanya D ya, kondisi yang berbahaya ya. Jadi itu karena apa ya? Kondisi berbahaya ini berarti kondisi berbahaya itu unsafe condition, itu D-nya D berapa. Kemudian unsafe act ya, tindakan yang berbahaya yang menyebabkan kecelakaan itu apa? Itu ada di sini ya. D apa ya, tadi kondisi berbahaya, kemudian tindakan yang berbahaya, unsafe condition, unsafe act-nya itu karena apa? Ini diisikan di situ ya. Kemudian apa namanya, setelah itu ya syarat yang diberikan ya, ini rekomendasinya apa dan sebagainya, ini ada ya di sini ya, diisikan semuanya ya, mengetahuinya ya, ini dan sebagainya. Oke. Nah, sementara ini ya